Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan pengatur upacara kepada pembina upacara. Pembina upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran sang merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Japa, Jong Sumatera Nembon atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Jong Islametinbon, Jong Batak, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.
amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini, pada hari ini kita memperingati momen bersejarah bangsa kita, yaitu memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97, ya, tanggal 28 Oktober tahun 2025 ini kita memperingati Sumpah Pemuda yang ke-97. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas jasa beliau yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang dengan Islam. Alhamdulillah. Marilah sejenak kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau dan kita menjadi umat beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu guru, pegawai serta anak-anakku sekalian yang Bu Guru banggakan. Alhamdulillah pada saat ini yang pertama sekali kita evaluasi dulu jalannya upacara, ya. Sebagaimana kita ikuti semenjak tadi, ya. Alhamdulillah upacara kita ini berjalan dengan cukup baik, ya. Nah itu dilihat dari petugas upacaranya sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, ya. Begitu juga dengan peserta upacara. Peserta upacara sekali lagi tolong dijaga keamanannya, ketertibannya. Karena itu tertib bukan hanya saat dikawal, saat diawasi oleh Bapak Ibu guru, tapi ketertiban itu mampu kalian ciptakan dengan kesadarannya sendiri untuk melatih diri memiliki sikap disiplin. Kelas 7 terutama, ya, kelas 8, 9 sudah mulai paham, kelas 7 yang tetap masih harus kita peringati. Itu sebagai pembelajaran, ya, kita jaga, kita lakukan upacara ini dengan tertib. Baiklah, pada kesempatan ini tidak banyak yang Bu Guru sampaikan, ya. Momen Sumpah Pemuda pada tahun ini itu mengambil tema Pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu. Pemuda-pemudi seperti kalian ini tentunya menjadi harapan besar bagi bangsa kita, karena kalianlah yang akan menentukan nasib bangsa kita. Apakah nasib bangsa kita ini mau maju atau mundur, itu ada di pundak kalian, ya. Jadi kemajuan bangsa kita ke depannya itu dilihat dari bagaimana generasi mudanya saat ini, pemuda-pemudinya saat ini, ya. Nah karena itu, kalau dulu pada tahun 1928, tepatnya tanggal 28 Oktober di situ, para pemuda-pemuda Indonesia itu berjuang secara fisik langsung menghadapi penjajahan. Di situ tadi mengapa pembina atau Bu Guru yang membacakan amanat Sumpah Pemuda tadi itu, ya, yang isinya tentu kalian sudah belajar, ya, dari SD mungkin, ya, yang isinya inti pokoknya itu ada 3 gitu, ya. Persatuan, menyatakan bahwa kita bersatu
terhadap menganggap bahwa kita bersatu memiliki tanah air yang satu, kemudian bangsa yang satu, dan bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Nah, ide ya atau pemikiran untuk bersatu ini digalang, dimotori, dimulai oleh pemuda-pemuda Indonesia saat itu ya. Yang tadi Bu Guru sebutkan ada Jong Japa, ya, perkumpulan pemuda-pemuda dari Jawa. Japa itu tulisannya, tapi itu artinya Jawa. Kemudian Jong Sumatera, ya tentu pemuda-pemuda yang berasal dari Sumatera. Kemudian ada Jong Celebes, Celebes ini sebutan dari Pulau Sumatera. Nah ini karena kita memiliki sebutan-sebutan untuk daerah kita. Kalimantan disebut dengan Borneo, seperti itu ya. Nah ini jadi banyak sekali pemuda-pemuda Indonesia ini yang mengawali munculnya persatuan, kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajah. Karena sebelumnya perjuangan kita masih bersifat kedaerahan dan masih bersifat terpecah-pecah. Lombok apakah berjuang Bu Guru melawan penjajah? Lombok berjuang. Kita mengenal perang Rarang, perang Peringgabayan, perang mungkin Raja Selaparang ada di daerah kita. Kita berjuang, tapi masih sifatnya baru memperjuangkan daerah kita masing-masing. Begitu juga dengan di Jawa. Perjuangan dilakukan oleh Diponegoro, Patimura, di daerah yang lain itu juga masih sifatnya kedaerahan, sehingga itu yang sulit untuk melawan penjajah.